Bayangkan sebuah momen ketika segalanya dalam hidupmu mulai runtuh, bukan sedikit demi sedikit, tapi seperti domino yang jatuh satu persatu tanpa bisa dihentikan. Kamu merasa hilang arah, kosong, dan bertanya-tanya, apa sebenarnya yang sedang terjadi padaku? Tapi bagaimana jika semua itu bukanlah akhir, melainkan awal? Bagaimana jika di balik kekacauan dan rasa sakit yang kau alami, ada sesuatu yang lebih besar sedang bekerja, sesuatu yang tak kasat mata, tapi nyata? Video ini akan membawamu menyelami 6 momen penting yang sering kali muncul sebelum kebangkitan sejati terjadi. Bukan kebangkitan biasa, tapi kebangkitan jiwa, sebuah transformasi yang perlahan, namun pasti akan mengubah cara pandangmu terhadap hidup, dirimu sendiri, dan semesta. Tak ada yang benar-benar siap ketika hidup mulai runtuh. Hubungan yang dulu memberi rasa aman tiba-tiba retak. Pekerjaan yang menjadi sumber identitas terasa hampa atau hilang. Rencana-rencana yang selama ini kita andalkan justru gagal di saat paling krusial. Semua fondasi yang kita pikir kuat, mendadak goyah. Kita merasakan kekosongan, seperti sedang berdiri di tengah reruntuhan yang dulunya adalah kehidupan kita. Namun dalam diam dan heningnya kehancuran, ada sesuatu yang perlahan muncul. Bukan suara dunia luar, tapi suara dari dalam. Suara yang selama ini tertimbun oleh hiruk-pikuk rutinitas dan ambisi. Suara jiwa. Kehidupan yang terasa runtuh, pada kenyataannya, seringkali adalah cara semesta membuka ruang, bukan untuk menyiksamu, tapi untuk memperkenalkanmu pada versi dirimu yang lebih dalam, lebih utuh, lebih sejati. Alam semesta tidak menghancurkan hidupmu, ia sedang mengosongkan ruangan. Karena ada hal-hal baru yang lebih sejati dan lebih bermakna yang ingin masuk, tapi tak bisa datang selama ruang itu masih dipenuhi oleh yang lama. Bayangkan sebuah cangkir yang retak. Kita bisa terus mempertahankannya, membiarkannya menetes perlahan dan kehilangan isi, atau kita bisa meletakkannya dengan penuh kesadaran dan membuka tangan untuk menerima sebuah piala emas yang selama ini telah disiapkan untuk kita. Tapi sebelum menerima piala itu, kita harus berani melepaskan. Ketika segalanya terasa hancur, sebenarnya jiwa kita sedang dipanggil untuk bangkit. Dan bangkit bukan berarti kembali menjadi seperti dulu. Justru, itu adalah undangan untuk menjadi seseorang yang belum pernah kita kenal sebelumnya, diri kita yang sesungguhnya. Yang tidak lagi bersandar pada topeng atau pencapaian luar, tapi pada kekuatan dalam yang tak tergoyahkan. Banyak orang besar, banyak jiwa bijak, memulai perjalanannya justru dari kehancuran, dari titik nol, dari tempat yang tampaknya tak memiliki harapan. Tapi justru di sanalah sesuatu yang suci terjadi, yaitu kebangkitan. Bukan karena mereka tahu kemana harus melangkah, tapi karena mereka memilih untuk tetap melangkah, meski dengan hati yang patah dan kaki yang gemetar. Jadi jika hidupmu saat ini terasa seperti puing-puing, jangan buru-buru menyapu semuanya agar tampak baik-baik saja. Duduklah sebentar di tengah kekacauan itu, dengarkan, rasakan. Karena mungkin, di sanalah jiwa mulai berbisik. Dan mungkin, itu bukan akhir, tapi panggilan pertama menuju awal yang sebenarnya. Ada masa dalam hidup ketika segala hal yang dulu terasa jelas, kini menjadi kabur. Kita tak lagi tahu harus percaya pada apa atau bahkan siapa. Tujuan yang dulu dikejar kini terasa kosong. Nilai-nilai yang dulu dipegang teguh kini mulai retak. Di titik ini, kebingungan bukan sekadar perasaan. Ia menjadi medan tempat jiwa diuji dan arah hidup digoyahkan. Namun di balik kabut yang menyesakan itu, tersembunyi sebuah kebenaran. Kebingungan bukan musuh, melainkan jembatan. Alam semesta, dengan segala kebijaksanaannya, tahu bahwa untuk membentuk iman yang sejati, kita perlu dicabut dari sandaran-sandaran palsu. Kita perlu kehilangan arah, agar bisa belajar berjalan bukan dengan mata, tapi dengan hati. Bukan dengan kepastian, tapi dengan kepercayaan. Bayangkan dirimu berjalan di tengah kabut tebal. Kamu hanya bisa melihat beberapa langkah ke depan. Kamu tidak tahu kemana jalan ini akan membawamu, tapi kamu melangkah juga. Bukan karena tahu tujuannya,
tapi karena ada dorongan dari dalam yang berkata, "Teruskan." Itulah iman sejati, bukan keyakinan tanpa keraguan, tapi keberanian untuk tetap berjalan meski diselimuti ketidakpastian. Di tengah kebingungan, pertanyaan-pertanyaan besar mulai muncul. Siapa aku sebenarnya? Apa makna semua ini? Apa yang sedang Tuhan ajarkan lewat semua ini? Pertanyaan-pertanyaan yang tidak mudah, tapi juga tidak sia-sia. Karena setiap kali kita berani duduk bersama kebingungan, kita memberi ruang bagi kebijaksanaan untuk muncul. Kita mulai melihat bahwa hidup bukan tentang menemukan jawaban cepat, tapi tentang menemukan kedalaman di balik pertanyaan. Seringkali kita terlalu cepat ingin keluar dari kebingungan. Kita tergoda untuk kembali memeluk hal-hal lama, hanya karena mereka terasa familiar. Tapi kebingungan yang sejati justru mengajak kita untuk diam lebih lama. Untuk tidak buru-buru menyimpulkan. Untuk belajar percaya bahwa ketidaktahuan juga bisa menjadi tempat sakral, tempat lahirnya transformasi. Jadi, jika saat ini kamu merasa tersesat, jangan panik. Jangan buru-buru mencari pintu keluar. Duduklah, rasakan, dengarkan. Karena bisa jadi, kabut ini bukan datang untuk menyesatkanmu, tapi untuk mengajari cara baru dalam melihat. Dan mungkin, dalam kebingungan inilah, untuk pertama kalinya, kamu benar-benar mulai percaya. Tak ada yang mengajarkan kita bagaimana caranya menangis dalam diam, atau bagaimana menanggung rasa kehilangan yang begitu dalam, hingga napas terasa berat. Saat hati remuk, dunia seolah berjalan tanpa memperhatikan bahwa kita tertinggal, terluka, dan terdiam. Namun justru di ruang paling sunyi dari jiwa yang retak itulah, sesuatu yang tak terlihat mulai bekerja. Rasa sakit emosional, meski menyiksa, bukanlah hukuman. Ia adalah pintu gerbang menuju kedalaman yang belum pernah kita sentuh sebelumnya. Kita sering mengira bahwa kebahagiaan adalah guru terbaik, padahal sebenarnya, luka adalah guru yang paling jujur. Ia mengupas semua ilusi. Ia menyingkap bagian-bagian diri yang selama ini tersembunyi. Ketika kita terluka, topeng-topeng perlahan jatuh, dan kita akhirnya bertemu dengan siapa diri kita sebenarnya. Rapuh, ya, tapi juga murni dan utuh dalam kejujurannya. Rasa sakit tidak datang untuk menghancurkanmu, tapi untuk melembutkan bagian-bagian yang selama ini mengeras oleh logika, oleh kontrol, oleh ketakutan. Ia hadir seperti tekanan dalam bumi, yang perlahan membentuk batu menjadi intan. Butuh waktu, butuh kesabaran, tapi hasilnya bukan lagi sekadar perubahan, melainkan transformasi. Dari puing, lahirlah kemurnian. Di balik tiap air mata yang jatuh, tersimpan pesan yang menunggu untuk dibaca. Pelajaran spiritual yang tidak bisa dipelajari lewat buku atau seminar, hanya bisa dialami. Seperti biji yang harus terpecah dalam gelap sebelum tumbuh ke atas dan menyentuh cahaya, demikian pula jiwa kita. Ia harus melewati malam yang panjang, perih yang tak terucap, sebelum bisa mekar menjadi sesuatu yang lebih indah dari yang kita bayangkan. Kita sering bertanya, mengapa aku harus merasakan ini? Tapi pertanyaan yang lebih dalam adalah, apa yang ingin disampaikan rasa sakit ini padaku? Karena rasa sakit bukan musuh. Ia adalah guru. Ia datang bukan untuk tinggal, tapi untuk membawa pesan. Pesan tentang keberanian, ketabahan, dan cinta yang lebih luas dari yang kita tahu. Jadi, jika hatimu sedang berdarah, jangan tolak rasa itu. Peluklah ia seperti seorang sahabat lama yang datang membawa kabar penting. Karena mungkin, lewat luka itulah jiwamu sedang dibentuk menjadi sesuatu yang jauh lebih kuat, lebih dalam, dan lebih bercahaya. Seperti intan, tercipta dari tekanan, tapi lahir untuk bersinar. Ada masa ketika hidup perlahan membawa kita menjauh dari keramaian. Teman-teman mulai menjauh, percakapan tak lagi nyambung, dan bahkan di tengah banyak orang, kita merasa sendiri. Pada awalnya, kesendirian ini terasa seperti pengasingan, seolah kita sedang dihukum oleh kehidupan. Tapi seiring waktu, perlahan muncul kesadaran. Kesendirian bukan kutukan, melainkan panggilan untuk pulang ke dalam diri. Kesendirian yang sejati berbeda dari kesepian. Kesepian adalah kehampaan yang kita lawan,
tapi kesendirian adalah ruang yang kita masuki dengan kesadaran. Ia bukan tentang tidak adanya orang lain, melainkan tentang hadirnya kita secara utuh bersama diri sendiri. Di ruang sunyi itulah jiwa mulai berbicara tanpa gangguan. Dan mungkin untuk pertama kalinya kita benar-benar mendengar. Figur-figur spiritual besar dalam sejarah pun melewati fase ini. Musa di padang gurun, Yesus di tempat sunyi, Buddha di bawah pohon Bodhi. Mereka semua dipanggil ke tempat yang jauh dari keramaian sebelum menerima pencerahan. Kesendirian adalah rahim tempat kebangkitan dilahirkan. Ia memberi kita waktu dan ruang untuk membersihkan suara-suara luar dan menyelami suara terdalam yang selama ini tertutupi oleh hiruk-pikuk dunia. Saat kita sendiri, pertanyaan-pertanyaan mendalam mulai muncul. Siapa aku di luar peran dan relasi? Apa yang benar-benar aku inginkan? Apa yang aku percayai ketika tak ada yang menuntunku? Dan justru dari pertanyaan-pertanyaan itulah muncul benih-benih penemuan diri. Kita mulai menyadari bahwa selama ini kita lebih sering hidup untuk memenuhi harapan, bukan kebenaran. Kita sibuk menjadi versi yang diinginkan dunia dan melupakan suara lembut yang berbisik, "Ini aku, yang sejati." Kesendirian juga mengajarkan kita untuk tidak takut pada keheningan. Karena dalam hening, kita belajar melihat, bukan hanya melihat dunia luar, tapi dunia dalam, rasa, luka, harapan, dan cahaya yang kita miliki. Hanya ketika kita berhenti mencari keluar, kita mulai menemukan ke dalam. Jadi jika kamu sedang dalam fase ini, sunyi, sendiri, sepi, ketahuilah, kamu tidak ditinggalkan, kamu sedang dipanggil. Bukan untuk mundur, tapi untuk masuk lebih dalam. Karena terkadang, jalan menuju pencerahan tidak dimulai dengan perayaan, tapi dengan keheningan. Dan dari keheningan itulah, kamu akan lahir kembali, bukan sebagai versi yang lebih populer, tapi sebagai diri yang lebih sejati. Ada titik dalam perjalanan batin ketika sesuatu dalam diri mulai berubah secara halus, namun tak terbantahkan. Hal-hal yang dulu begitu memikat, pengakuan, pencapaian, kesenangan sesaat, perlahan kehilangan cahayanya. Kita masih bisa berpura-pura tertarik, tapi jauh di dalam hati, ada ruang yang tak lagi bisa dipuaskan oleh dunia luar. Inilah pertanda bahwa jiwa mulai mengambil alih kemudi. Perubahan hasrat ini tidak selalu datang dengan gemuruh. Ia bisa muncul sebagai kejenuhan yang tak bisa dijelaskan, sebagai ketertarikan mendalam pada hal-hal yang dulu kita abaikan, keheningan, makna, kedalaman. Dunia luar mungkin menganggap kita sedang kehilangan arah, tapi sejatinya kita sedang menemukan arah baru, arah yang tidak ditentukan oleh ego, melainkan oleh panggilan terdalam. Ego mengejar yang gemerlap, jiwa mencari yang sejati. Dan ketika jiwa mulai terbangun, kita mulai mempertanyakan, apakah semua ini benar-benar untukku, atau hanya karena aku diajarkan untuk menginginkannya? Disinilah kita mulai membedakan mana keinginan yang lahir dari tekanan luar, dan mana yang tumbuh dari suara dalam. Perubahan hasrat bukan kehilangan, melainkan penemuan. Kita tidak lagi terikat pada definisi lama tentang sukses, bahagia, atau berarti. Kita mulai menyadari bahwa menjadi cukup bukan soal pencapaian, tapi soal keutuhan dalam diri. Ini adalah momen sakral ketika kita berhenti mengejar hal-hal yang tampaknya besar, dan mulai menghargai hal-hal yang terasa benar. Saat jiwa memimpin, kita mulai membuka diri pada kemungkinan baru. Kita tertarik pada buku-buku yang menggugah, percakapan yang jujur, kesunyian yang menenangkan. Kita mulai mencari koneksi yang lebih dalam, pekerjaan yang punya makna, dan kehidupan yang sejajar dengan nilai-nilai batin kita. Dan meskipun perubahan ini sering membuat kita terlihat berbeda, kita tahu, ini bukan penyimpangan, ini adalah pemulihan. Perubahan hasrat juga bisa terasa seperti kehilangan identitas. Tapi sesungguhnya, ini adalah pelepasan identitas palsu yang selama ini membungkus cahaya jiwa kita. Kita sedang dibersihkan dari segala yang bukan kita, agar yang sejati bisa muncul. Melepaskan bukan akhir, tapi syarat untuk menerima yang baru. Jadi jika kamu merasa tidak lagi tertarik pada hal-hal yang dulu membakar semangatmu, jangan khawatir. Itu bukan kegagalan, itu pertanda bahwa kamu sedang tumbuh.
jiwa sedang memanggilmu pulang. Dan dalam panggilan itu, ada undangan suci untuk hidup bukan hanya dari luar ke dalam, tapi dari dalam keluar. Dengan cahaya yang tidak bisa dibeli, hanya bisa ditemukan. Pernahkah kamu merasakan dorongan aneh dari dalam diri, sebuah keresahan yang tak bisa dijelaskan, meski di permukaan semuanya tampak baik-baik saja? Seperti ada sesuatu yang memanggilmu, tapi kamu belum tahu apa, kemana, atau mengapa. Ini bukan sekadar kebingungan biasa. Ini adalah getaran jiwa, panggilan sunyi dari bagian terdalam dirimu yang mulai bangkit dan berkata, hidupmu dimaksudkan untuk lebih dari ini. Panggilan ini bisa muncul di tengah kesuksesan atau di tengah kehancuran. Ia tidak memilih waktu yang nyaman. Ia muncul ketika jiwamu siap, bukan ketika egomu siap. Dan saat ia datang, kamu mulai merasa gelisah terhadap rutinitas yang selama ini terasa cukup. Kamu mulai bertanya lebih banyak, merindukan sesuatu yang belum kamu kenal, dan merasa bahwa ada misi yang belum kamu jalani. Tidak ada peta untuk menjawab panggilan ini. Hanya kompas, intuisi. Ia tidak menjanjikan jalur yang jelas, tapi menawarkan arah yang jujur. Dan kamu akan tahu saat kamu mulai tersentuh oleh hal-hal yang dulu tak menarik, atau terdorong untuk meninggalkan yang selama ini kamu kejar. Ini adalah proses spiritual, di mana semesta tidak lagi bicara lewat logika, tapi lewat kerinduan yang mendalam. Perasaan haus akan makna bukan kelemahan, itu kekuatan. Itu adalah tanda bahwa kamu mulai melihat kehidupan dengan mata jiwa, bukan sekadar mata kepala. Kamu mulai bertanya, apa tujuan sejati keberadaanku? Apa yang ingin dilahirkan melalui hidupku? Dan di titik ini, kamu tidak sedang mengada-ngada, kamu sedang diundang. Diundang untuk masuk ke dalam kehidupan yang lebih utuh, lebih bermakna, lebih selaras dengan siapa dirimu sebenarnya. Panggilan ini juga sering disalahpahami oleh dunia. Orang lain mungkin menganggapmu tidak puas, tidak realistis, bahkan tersesat. Tapi hanya kamu yang tahu getarannya, dan hanya kamu yang bisa memilih apakah akan mengabaikannya atau mengikutinya, meski dengan langkah yang gemetar. Karena kadang, jalan menuju takdir tidak diawali dengan kepastian, tapi dengan keberanian untuk mengikuti suara yang tak semua orang dengar. Jika kamu saat ini merasa resah tanpa sebab yang jelas, jika hatimu merasa seperti sedang dipanggil oleh sesuatu yang belum kamu pahami, maka mungkin, kamu sedang berdiri di ambang kebangkitan besar. Bukan kebangkitan menuju dunia luar, tapi menuju panggilan hidup yang sesungguhnya. Dan meskipun kamu belum tahu kemana langkahmu akan membawamu, ketahuilah satu hal. Jiwa tidak pernah salah arah ketika ia memanggilmu pulang. Jika Anda masih menonton, saya ingin mengucapkan terima kasih. Jika video ini bermanfaat dan menambah wawasan, silahkan membagikan video ini dengan orang lain. Pertimbangkan juga untuk subscribe di channel ini, karena dukungan Anda akan sangat membantu dan berharga. Jangan ragu untuk berbagi pengalaman atau pemikiran Anda di kolom komentar. Semoga hari-hari Anda selalu dipenuhi dengan kelimpahan dan kebahagiaan.